Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita harus lebih semangat ya, karena materi kali ini akan sangat menyenangkan. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, karena di sini ada kata-kata segitiga siku-siku, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Segitiga siku-siku itu apa sih? Oke, segitiga siku-siku merupakan bangun datar yang salah satu besar sudutnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi membentuk seperti letter L ya. Jika berbicara segitiga siku-siku, tentu kita akan mengingat teorema Pythagoras. Coba kalian perhatikan dulu segitiga ini. Garis C dan garis B itu merupakan garis yang membentuk siku-siku. Nah, sedangkan garis yang terpanjang, garis A, itu merupakan hipotenusa. Nah, ini dia teorema Pythagoras. Jika kita mencari C, maka A kuadrat plus B kuadrat itu diakarkan. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita akan selalu membahas tentang sinus, kosinus, tangen, kemudian turunannya ada kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kita akan selalu membahas tentang istilah-istilah tersebut. Nah, sebenarnya apa sih istilah-istilah tersebut? Kita sudah pernah membahasnya selintas pada video konsep trigonometri. Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak dengan lebih konsentrasi lagi. Oke, perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, sisi A, B, dan AC itu merupakan sisi pembentuk sudut siku-sikunya. Nah, kemudian di sini ada sebuah sudut. Nah, sudut alfa ini kita perhatikan di samping sudutnya, yaitu sisi AB, itu merupakan sisi samping. Nah, kemudian yang di depan sudutnya, yaitu sisi AC, disebut sisi depan. Dan sisi yang paling panjang, yaitu BC, itu merupakan sisi miring. Kemudian perbandingan trigonometri. Pertama, sinus. Sinus itu didefinisikan sebagai perbandingan antara sisi depan dan sisi miring segitiga siku-siku. Kosinus didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi samping dan sisi miring segitiga. Nah, dapat ditulis seperti ini ya. Kemudian tangen. Tangen didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi depan dan sisi samping segitiga. Kemudian kosekan. Kosekan merupakan kebalikan dari sinus, maka dapat ditulis 1 per sin alfa karena kebalikannya. Nah, kemudian kosekan ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan sisi miring dan sisi depan segitiga siku-siku. Kemudian sekan. Sekan merupakan kebalikan dari cos, maka dapat ditulis 1 per cos alfa. Sekan dapat didefinisikan sebagai perbandingan sisi samping dan sisi miring segitiga. Kemudian kotangen. Kotangen merupakan kebalikan dari tangen atau turunan tangen ya, maka dapat ditulis 1 per tan alfa. Kotangen didefinisikan sebagai perbandingan sisi samping dan sisi depan segitiga. Kependekan dari sinus, depan dibagi miring. Kebalikan dari kosekan, kosinus dikali tangen. Di kuadran 1 positif, di kuadran 2 positif, di kuadran 3 negatif, di kuadran 4 negatif. Cos singkatan dari kosinus, samping dibagi miring. Kebalikan dari sekan, sinus dibagi tangen. Di kuadran 1 positif, di kuadran 2 negatif, di kuadran 3 negatif, di kuadran
positif. Tan, kependekan dari tangan, depan dibagi samping, kebalikan dari kotangan, sinus dibagi kosinus, di kuadran 1 positif, di kuadran 2 negatif, di kuadran 3 positif, di kuadran 4 negatif. Nah, jadi seperti itu ya lagunya. Jadi kalian harus menghafal lagunya agar lebih mudah mengingat perbandingan trigonometri. Nah, ini dia tabel keberadaan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen di kuadran-kuadran. Untuk lebih jelas, mari kita pelajari contoh permasalahan berikut. Perhatikan segitiga siku-siku di samping. Nilai sin alfa pada segitiga berikut adalah pertama, kita harus mencari terlebih dahulu sisi hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut. Ya, untuk mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku tersebut, kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Nah, rumus yang paling atas yang kita pakai ya. Di sini kita akan mencari sisi AC. Telah diketahui sisi CB panjangnya yaitu 7, kemudian panjang sisi AB yaitu 24. Teorema Pythagoras yaitu AC sama dengan akar CB kuadrat plus AB kuadrat. Tadi CB-nya 7, jadi akar 7 kuadrat plus 24 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan masing-masing ya. 49 ditambah 576 diakarkan. Hasilnya akar 625. Akar dari 625 yaitu 25. Lalu sin. Sin itu didefinisikan sebagai perbandingan sisi depan dan sisi miring. Sisi depannya BC telah diketahui 7 dan sisi miringnya betul, sisi miringnya 25. Jadi sin alfa pada segitiga siku-siku berikut yaitu 7/25. Perhatikan segitiga siku-siku di samping. Jika diketahui tan alfa adalah 4/3, maka nah, di sini kita harus mencari sinus dan kosinusnya. Seperti biasa, untuk mencari salah satu sisi yang belum diketahui, kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Mari kita jawab. Nah, perhatikan, di sini kita akan mencari sisi AB. Telah diketahui sisi BC panjangnya yaitu 4, kemudian sisi AC yaitu 3. Nah, seperti biasa teorema Pythagoras yaitu AB sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat diakarkan. BC-nya 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya 16 plus 3 kuadrat hasilnya 9. 16 plus 9 hasilnya 25. Akar dari 25 yaitu 5. Kemudian sin alfa. Sin didefinisikan sebagai perbandingan sisi depan dan sisi miring. Artinya panjang BC dan panjang AB. Panjang BC-nya yaitu 4 dan panjang AB-nya tadi 5. Nah, itu merupakan sin dari segitiga siku-siku berikut. Kemudian cos alfa. Kosinus didefinisikan sebagai perbandingan panjang samping dan panjang miring. Panjang sampingnya berarti panjang AC dan miringnya AB. Nah, jadi kosinus pada segitiga siku-siku berikut adalah 3/5.